Kalau potensi pertama kita jual sayur ini, kita banyak terbuang, Pak. Oh, luar biasa. Sebelah mata pun tak pandang orang, jangankan orang, keluarga seorang pun tak pandang. Nama saya Akhirul Syam, saya adalah pedagang sayur dan sembako di Jalan Lintas Tegar. Kalau untuk sehari-harinya biasanya kita buka itu jam setengah 6 ataupun jam 5. Tutupnya itu kurang lebih dari kadang jam 10 ataupun setengah 11 malam. Nah, karena disitulah kita beraktivitas kembali. Ya, sebelum kita jualan sayur ini ya kita pertama kerja di kebun ya. Karena di kebun ini hanya lingkungan di situ aja, sekitar perkebunan kan gitu. Saya coba untuk spekulasi ataupun mencari perubahan dengan membukanya dari tadi usaha kecil-kecilan, yaitu jualan sayur. Saya berhenti dari kebun itu langsung jualan sayur. Awal mulanya ini ya kita bilang tidak sebesar ini kan gitu, hanya atap-atap daun yang berlantaikan dengan papan. Saya coba lagi jualan keliling, terus sampai ke kampung-kampung lah kita menjualkan sayur ataupun jualan ikan. Saya campur gitu ya. Setelah itu kurang maksimal, kita bilang banyak tekornya lah. Di sini pun tidak memadai, tidak ada yang handle gitu. Jadi buka tutup gitu, orang pun jadi sepilih melihat kita. Beliau itu sebelum mengenal CU belum semaju inilah, dan dari sepengetahuan saya beliau juga awal-awalnya susah untuk menjalani usaha beliau. Dulunya masih atap daun, mohon maaf. Hanya gubuk, ya, bukan seperti ini, bukan. Atap daun, lantainya itu lantai kayu awal mulanya. Ya kita benar-benar susah gitu. Bukannya awalnya kita tuh orang senang, bukan. Emang benar-benar orang susah gitu. Bahkan sih pernah tuh, ya udahlah yang manda kita jual jangan di rumah. Mungkin itu dengan jualnya rumah kita bisa usaha lain atau gimana. Cuman ya alhamdulillah lah, abang lah yang terutama kuatnya di sini kan. Sabarlah deh, mungkin ini kan cobaan. Kita kan dalam kehidupan ini kan tidak selamanya jalan mulus terus, kata dia kan. Ya udahlah, sabar. Kuatkan permainan yang ada kan. Ya kalau kita mulai dari awal itu mungkin 3 ataupun 4 kali jatuh bangun gitu ya. Pertama ya jualan apa ala kadarnya itu yang modal tak seberapa gitu kan. Itu buka tutup sampai kurang lebih 3 kali ataupun 4 kali lah, nggak salah itu. Buka tutup lagi, kehabisan modal, buka lagi ada modal, tutup lagi. Kesal tuh ada kesal. Apalagi kita ini kan manusia, tidak ada yang sempurna. Kesal. Pandai gak tuh marah kan sama dia, marah-marah biasalah, marah-marah kecil kan. Gimana lo yang manda kita nih untuk kedepannya, masa kayak gini terus. Gimana kita untuk ujung-ujungnya, kita selangan kita kan ditagih orang ke sana sini, malu kan. Kakak malah sampai mau gadaikan apa sertifikat tanah kemarin, cuma pinjam duit 5 juta aja tuh, 2 butir sertifikat tanah. Kakak kan waktu itu minta tempo sedikit ya tuh. 2 bulan kemudian kakak ambil sertifikatnya tuh, nggak mau orang. Sampai utang-utang sana sini, tagih-tagih orang kan. Ya kalau katanya hutang piutang itu udah pasti nama kita pedagang. Kita nutup satu, ngambil lagi satu, nutup lagi satu, gitu. Untuk masa-masa pandemi sekarang inilah. Kadang nggak sampai kata orang gitu, bila bayar utang aku nih, katanya. Sampai keadaannya tak ada kan, mau diapa kan? Susah kalau dulu sebelum kami ada pinjaman dari situ itu memang agak susah. Setelah ada kita sedikit modal, baru kita kembangkan sedikit, disitulah agak mulai orang-orang mengenal dengan sayur ya. Setelah mulai berkembang, barulah ada seorang anggota CU. Setelah itu saya tertarik dengan CU ini kan gitu. Setelah tertarik, bergabunglah ke CU. Jadi Pak Syam itu merupakan anggota sekitar 4 tahun yang lalu. Setelah bergabung, saya mencoba meminjam
untuk membesarkan usaha ini kan gitu. Jadi kalau di CU itu prinsipnya kalau misalnya anggota mengajukan pinjaman, jadi kami otomatis memproses pinjaman tersebut. Jadi untuk pinjaman beliau ini sudah dikategorikan A, ibaratnya anggota yang berprestasi gitu ya. Nah, jadi dari lihat riwayat sebelumnya, beliau angsurannya tepat waktu, tepat jumlah, dan juga kita melihat usaha beliau semakin berkembang, dan otomatis dengan itu kami dari pihak CU Pancur Solidaritas menyetujui pinjaman tersebut untuk dicairkan. Setelah di ACC orang CU, alhamdulillah berkembang kan gitu. Setelah pinjam tidak berapa lama selesai, pinjam lagi selesai, dan alhamdulillah makin besar kan gitu. Semakin besar dia. Nah, jadi kita di sini ya cenderungnya ke CU aja gitu. Tapi intinya gitu, kejujuran kita sama orang. Saya pun dulu awal-awalnya nggak ada langsung petani ngasih barang kita bayar-bayar, nggak ada. Sistem utang juga 2 hari 3 hari baru kita bayar. Kalau di CU itu modalnya kepercayaan istilahnya dulunya ya, tapi dia tetap ada istilah jaminan, tabungan itu 30%. Jadi beliau itu mengajukan ke kita. Setelah berkembang, Pak Siam ingin menambah usahanya. Nah, karena usahanya semakin maju, jadi awalnya dia belum jualan sayur, sekarang sudah jualan sayur. Jadi awalnya dia hanya jualan kue-kue, sembako sedikit-sedikit, dan sekarang ini usaha beliau semakin melejit. Jadinya dari awalnya hanya top daun, jadi sekarang sudah menjadi kios, meskipun belum begitu permanen, tapi terlihat. Jadi bagi kami CU Pancur Solidaritas membuka peluang ya untuk usaha, jadi tidak memilih atau memilah dari misalnya suku, ras, agama. Jadi kita semua terbuka untuk anggota maupun calon anggota yang ingin memiliki usaha seperti Pak Siam. Jadi tetap menjadi CU yang maju, berkembang, dan lestari. Berkembang semakin pesat lah intinya kan gitu. Mengajak masyarakat kecil supaya bangkit, jangan malu. Intinya kita percaya bahwasannya itu bisa, jadi bisa benar-benar membantu kita di sini.